bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswi SMK Negeri 5 Jember, mendapat tugas untuk mewawancarai seorang seniman. Halo guys, kami siswi SMK Negeri 5 Jember. Perkenalkan, nama saya Anna Fatma Aulia. Saya Ayu Menani. Saya Citra Syafia Rizky. Di sini kami dari kelas 10 TKJ 2. Di sini kami mendapat tugas wawancara yaitu tentang seniman yang berada di Jember. Khususnya di sini kita menemukan seniman yang berada di Ajung dengan Bapak Pengalaman sekarang sudah berumur 55 tahun. Bisa saja sudah tahun 2000-an. Jadi karena alamnya seperti ini. Jadi sini jalan kita, itu jalan progres besarnya ini, jalan kita yang mulai dari lampu merah sampai lampu merah aja bisa Gang Cendrawasih 140A itu desa Desa Pancakarya Kecamatan Agung. pertama yaitu tentang biografi seniman. Biografinya Bapak ini memang mulai kecil ya, karena coret-coret. Kalau di rumahnya Pak Ahmad itu yang di dekatnya dinas itu, rumahnya itu kan coret-coret sama arang, pensil. Karena kekreatifan anak itu orang tua kan nggak tahu bagaimana. Terus yang kedua, setelah ada besar Pak Ahmad itu keterampilan. Itu kalau bermain ya cuma bawa pisau, kalau bukan untuk membunuh atau nakut-nakut, senang bikin keterampilan di kayu atau bambu. Terus sekolah di Paman belajar melukis ya, itu lomba-lomba. Terus pastinya dulu Paman di SD Batas 2 di Omas Bogor. SD yang dulu ada SD, sekarang pindah di daerahnya Samsat atau tepatnya di dekatnya gedung Garuda ya. SMP-nya Paman kembali lagi. SD-nya Paman ada di SMP ini, SMP 4 Jember ya, Peongan. Kebetulan dulu sebenarnya Paman itu dulu di sana. Jadi Paman mulai kelas 1 sampai kelas 3 di Jember. Sekolah itu banyak putus asaan di sana. Karena Paman dulu itu suruh lukis ya. Waktu itu SMP negeri 5 ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena suruh lukis di alun-alun dulu. Yang kemudian kan banyak, saingannya bagus-bagus. Itu Pak Ahmad itu pernah dong anak-anak itu, karena ilmunya Pak Ahmad dan berapa. Di ketawa ini, yang namanya belajar, maklumin lah kalau don. Ini Pak Ahmad pernah don ya, 1 tahun. Waktu SMA, Pak Ahmad berkenalan lagi dengan lukis juga. Jadi perkenalannya ada di sekarang pindah di Madura. Di sana Pak Ahmad khusus dari kelas 1 sampai kelas 3. Khususnya dipakai misalnya settingnya ya, pakai buat keluarga Pak Ahmad sendiri itu bapak yang kan ada bro, itu terlalu fanatik. Kalau melukis itu nggak dapat uang, nggak dapat kerja. Jadi kalau melukis Pak Ahmad di rumah semua kita masuk. Kalau ketahuan orang tua kita tahu. Tapi tetap karena Pak Ahmad itu memang hobinya melukis ya. Keluar SMA, Pak Ahmad mencari ilmu lagi, khusus lagi atau belajar lagi di pelukis yang terkenal ya. Ini Pak Ahmad merantau di Probolinggo, di Malang, di Bali. Jadi mencari uang, berdagang, ngambil, belajar lagi. Kalau di Jogja lama belajar di anak-anak mahasiswa ya, mahasiswa yang kuliah di sana ya. Belajar lagi di Jakarta, karena dulu pernah itu cari itu sana, bukan sekarang. Karena nggak sampai di Android sekarang. Dulu kalau sekarang kan ada di YouTube, ada di aplikasi Pinterest tuh ada. Jadi memang harus banyak pengalaman Pak kalau kami belajar lagi. Soalnya
Paman ini bukan turunannya orang kaya, orang biasa. Kalau orang kaya anak kuliah ya dari Jogja, Jakarta, karirnya cepat, bisa di profesionalnya, bisa jadi dosen. Ini sejak kapan? Kalau kita mulai tahun 1990-an, itu Paman itu dulunya kayak pedagang ya, keliling ke kota-kota lainnya. Terus lama-lama Paman itu ngontrak, kayak toko yang buat dari gini. Nah, kalau dulu ngontrak itu paling sedikit bertahun. Jadi di kota lama, karena Paman ini besarnya di kota ya, promosinya di kota. Terus kontraknya habis, mahal, pindah lagi. Sampai terakhir itu kontraknya ini itu Kasaren Gung dulu ya. Akhirnya Paman bikin sendiri ini. Terus pemasarannya bukan di sini saja Paman. Karena di hari kan pameran-pameran. Sekarang Paman pameran di Hotel Aston ada. Jadi lukisannya Paman paling banyak. Jadi lukisan yang mahal itu Paman taruh di Paman pertama di hotel 1 tahun anak-anaknya tahun 2023 dong Pak. Aston sekarang mau minta kontrak lagi, jadi 2 tahun sekarang sampai sekarang. Terus kalian kendalanya gini lah, kalau jadi pemula kendalanya itu mungkin sering pusing ya, karena tidak menguasai ilmu sama pengalaman. Hanya itu nggak persis, itu balik lagi diperbaiki lagi. Pernah Pak Ahmad tuh balik sampai 5 kali karena nggak persis. Nah itu kendalanya. Orang urusan juga nggak persis, bisa nggak dibayar. Kendalanya memang nggak profesional, namanya pemula, karena memang kekurangan ilmu sama. Terus kalau sekarang sudah nggak ada, karena Pak Ahmad sudah menguasai seni rupa murni sama seni rupa lukis. Jadi kunci dari seni rupa murni itu seni rupa lukis. Apa seni rupa murni itu? Seni rupa murni itu ada tadi yang musik, video dan lain-lain. Kalau sudah menguasai itu, tidak ada yang sulit kendala. Yang ada lagi kendalanya gini, Paman punya problem ya, itu nggak bisa lukis, bisa berhenti sementara. Atau ada orang besar, lukis foto kan ada ganjar gitu. Sekarang besok pagi harus selesai. Nah, ya kalau fotokopi bisa. Kecuali dokumen itu kan bisa untuk potret, sketsa, pakai pensil ya, itu bisa. Itu paling nggak sampai setengah jam selesai. Langsung bisa, pakai foto bisa. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, berapa modal Bapak alatnya sebagai seniman? Kalau bicara modal, alatnya itu modal sebenarnya nggak terbatas. Memang di seni rupa itu juga. Modal itu dulu kita tahun 90-an. Tadi itu ikatan kesenian paling top isi di Jogja itu datanya saja 25.000. Modalnya banyak. Akhirnya dari pemula itu Paman modalnya ya, namanya pesanannya 500.000 ya. Itu Paman minta DP. DP-nya ada apa 200 apa 250 atau separuh. DP-nya itu beli barang di Petar. Kalau masih hujan bisa ada untungnya kalau keluarga nggak bisa namanya. Dari modal itu Pak Ahmad bisa beli barang, beli hiburan. Dulu Ahmad hiburan itu pesen anak-anak. Kalau sekarang hiburan bikin sendiri. Terus kanvas itu sulit sekali. Banyak Pak Ahmad itu pakai kertas dan langsung bilang. Lama-lama karena Bapak Ahmad sudah banyak pengalaman, banyak ilmu. Jadi kalau memang mau jadi pelukis, harus jadi pelukis. Gimana caranya biar modalnya banyak, dapat hitungan banyak? Harus menguasai seni rupa tadi itu. Punya alat-alatnya lengkap ya. Bahannya ada, kapas ada, cat ada. Bukan tekniknya aja, anak cat barang akrilik, watercolor, pensil, barang ada. Kayak pensil putih kan. Pensil putih itu untuk melukis hitam putih. Ada banget di medsos ya. Namanya Einstein itu pakai putih Paris. Itu satu pensil itu harganya 50.000. Satu. Kalau di Jember mungkin 10.000 ya yang biasa. Itu bahannya bagus, hasilnya bagus. Hanya Paman profesional tadi itu harus ada nota, ada stempel, ya ada kartu nama. Kalau bisa punya DP tidak apa bagus lagi. Harus punya galeri sendiri, tulisannya harus banyak. Gak boleh beli lukisan orang ya, gak boleh. Namanya itu nggak boleh. Harus kalian. Terus pemasarannya harus jujur, bagus ya, melayani. Termasuk melayani anak-anak ini. Kalau ada anak-anak gak profesional, gak bisa jawab pertanyaan anak-anak ini. Alat yang sekarang sering digunakan.
yang sering paman itu cat akrilik, warna air, sama cat bunga. Itu untuk bisnis pasar. Tapi paman karena sudah terjun di bidang pendidikan jadi guru namanya, itu banyak sekali ya. Ada pensil warna, crayon, ya watercolor, terus cat akrilik, ya terus cat minyak. Jadi di sekolah itu yang bikin program paman bukan sekolahnya. Kalau anak-anak sekolah yang bikin program, gurunya kan sekolah. Ini paman sendiri, guru kan nggak tahu. KTK ini gimana, itu gimana, nggak tahu di sekolah-sekolah. Kayak kemarin ini Pak Sendal Lukon mau bikin lukisan di kaos seluruh kelas 7, kira-kira 150 murid. Wah, gimana nih Pak Cetnya pakai cat apa, berapa kuas? Nah, gurunya nggak tahu. Kita arahan di Pak Ahmad, karena Pak Ahmad gurunya gini aja Bu, beli gini, beli di Shopee. Tapi harus jujur, Pak Ahmad nggak minta gratis, soalnya ini untuk murid sendiri. Makanya jadi guru di situ harus benar-benar punya etika yang luas, ya. Punya pandangan yang luas, harus jujur. Kalau guru di situ satu kali cacat, orang nggak bisa percaya lagi. Aliran apa yang sering dibuat? Kalau paman yang mulai pemula sampai sekarang itu alirannya realis. Apa ya? Realis atau natural itu aliran yang lukis apa adanya. Maunya bikin batu, ya persis kayak batu. Bikin pohonnya pohon jeruk, ya kayak pohon jeruk. Pohon kelapa, masa ada pohon kelapa kayak pohon jeruk kan nggak sama. Bikin orang harus persis matanya, hidungnya. Kalau nggak persis nggak mau bayar orang itu namanya natural atau realis. Bukti dari seni lukis itu ya harus sudah menguasai yang 100%, sudah menguasai aliran-aliran. Makanya orang-orang pesan atau konsumen pesan apa, pesan masyarakat, pesan menegoreng, jadi kalau sudah alirannya kuat, aliran apa saja bisa. Kalau dia keterampilan ya itu kata mendapat juga. Jadi Pak Ahmad itu sekarang kalau di anak-anak sekolah mengajarnya bukan diam saja, nanti temanya abstrak, nanti bulan lagi temanya kaligrafi, nanti temanya gambar potret. Jadi Pak Ahmad harus menguasai semua aliran. Respon masyarakat Alhamdulillah ya, Pak Ahmad dulu ya, dan berikutnya di Bangor itu, karena itu masyarakatnya awam, karena itu di kota, namanya aja kota. Alhamdulillah Pak Ahmad pindah ke Ajung ini, masyarakat Ajung sini menerima. Kenapa Pak pindah menerima? Seorang yang punya karya, entah itu selain melukis atau melukis, itu orang atau masyarakat tidak melihat seni karyanya, melihat tingkah lakunya, melihat adab orangnya itu, ya etikanya atau keperomannya. Kalau senimannya kampung-kampung, kadang boleh bisa tidak nama kalau orangnya etikanya. Tapi itu kembali lagi di pelukisnya ya. Pelukis itu kalau nggak kuat di agamanya sudah keren. Pokoknya kalau sudah maunya, tapi kalau punya agamanya kuat, kita bisa bilang-bilang apapun, ini waktunya kerja, tidur, waktunya melukis, waktunya ibadah, itu bisa bilang-bilang. Karena ini ya, memang Paman itu tahun 2018 mendirikan komunitas ya, SFD, itu kan ingin membangun anak-anak muda yang punya hobi melukis ini. Tapi kalau nggak ada dibantu sama pemerintah atau bupati, nggak jalan. Soalnya komunitas itu tujuannya bukan hanya mengembangkan atau melestarikan budaya lukis saja, kan mencari uang. Kalau Pak Ahmad mencari uangnya itu sudah tahu kuncinya. Tapi kalau anak-anak muda masih beda, sampai punya komunitas, sampai ada komunitasnya itu langsung dibina langsung oleh BND ya, dan dengan istrinya yang edukasi belajar ini ya. Itulah Pak Ahmad waktu pilgub pertama, dia mau menyalurkan Pak Ahmad jadi solusinya jadi yang bikin kampung mural warna-warni di Kampung Gedok, kampungnya dia itu. Kita tahun 2020 masalah. Sampai dia jadi bupati. Terakhir Pak Ahmad itu dikasih proyek banyak lah ya, karena Pak Ahmad punya komunitas juga, jadi pengurusnya juga. Terus dikasih ke mana, balai desa, ke sekolah-sekolahan, gratis dulu edukasinya Pak Ahmad. Kalau di sini ya nggak mau, Pak Ahmad ngajar di TK-TK sini nggak mau, kita takut di apa? Kita iklan, padahal enggak. Hanya Pak Ahmad terakhir dikasih tempat di gedung di Granasda. Gedung di Granasda ini mau masuk ke gor ya, ke kanan jalan ada yang bulat merah ini, gedung di Granasda. Atau namanya dulu itu Taman Kota Granasda. Pak Ahmad bertahan 6 bulan karena Pak Ahmad itu di komunitas. Terus Pak Ahmad kan punya galeri sendiri di sini ya, sampai sekarang ya alhamdulillah
kontribusinya di Pak Ahmad sudah banyak sekali ya. Karena Pak Ahmad juga membagikan ilmu pada anak. Sampai sekarang Pak Ahmad ini tinggal kalau rezeki itu ya tinggal nanti buahnya saja. Ya,